Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Agus Prayitno, MPD, selaku dosen Psikologi Pendidikan. Kami di sini akan menjelaskan mengenai intelijensia dan faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensia. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Oktavina Indrianti, Siti Khairunisa, dan Rofidatul Mumtazah. Kami di sini akan membahas 4 bahasan pokok. Yang pertama, pengertian intelijensia. Yang kedua, macam-macam intelijensia. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis mengenai intelijensia. Yang keempat, yaitu faktor-faktor intelijensia. Pada pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Siti Khairunisa. Baik, saya akan membahas pada poin pertama, yaitu pengertian intelijensia. Seringkali kita jumpai orang yang cepat, cekatan, dan terampil dalam waktu begitu relatif cepat ketika menyelesaikan tugas pekerjaan yang dihadapinya. Begitupun sebaliknya, ada juga yang menyelesaikan pekerjaan, tugas, masalah yang dihadapinya begitu relatif lama, dan ada yang lamban serta tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Maka kini dapat dijadikan salah satu faktor yang menentukan hal tersebut adalah taraf intelijensia dari orang tersebut. Menurut istilah intelijensi, kini telah menjadi bahasa umum bagi masyarakat. Mungkin hanya saja sebagian masyarakat menyebutnya kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, keterampilan, dan istilah lainnya memiliki makna sama dengan prinsipnya. Menurut istilah intelijensi ini dapat diartikan dengan 2 cara, yaitu luas dan sempit. Menurut luas, itu adanya kemampuan digunakan sebagai pencapaian prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peran. Prestasi dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, contohnya ya seperti gaya hidup, sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, serta belajar di sekolah. Sedangkan yang sempit ini adanya kemampuan digunakan sebagai pencapaian prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peran pokok. Intelijensia di sini menurut istilah lainnya itu dapat diartikan sebagai kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Nah, sekarang kita membahas pengertian menurut bahasa. Menurut bahasa dari intelijensi, kata latinnya intelliger berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Bisa disebut to organize, to relate, to bind together. Menurut istilah intelijensi terkadang sering memberikan pengertian yang salah karena yang memandang intelijensi ini sebagai kemampuan yang mengandung kemampuan tunggal, padahal menurut para ahli intelijensi mengandung bermacam-macam kemampuan. Namun demikian pengertian intelijensi itu sendiri memberikan berbagai macam arti bagi para ahli, sehingga hakikat intelijensi kini belum ada kesesuaian pendapat di antara para ahli. Di sini banyaknya variasi dalam pendapat terlihat jika pandangan ahli yang satu dibandingkan dengan pendapat ahli lainnya. Kini ada beberapa pendapat para ahli, di antaranya yaitu yang pertama di sini menurut panitia istilah pedagogi yang mengangkat pendapat strength yang dimaksud dengan intelijensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa strength menitik beratkan masalah intelijensi pada soal penyesuaian diri terhadap masalah yang dihadapinya. Pada orang yang intelijen akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah baru apabila dibandingkan dengan orang yang kurang intelijen. Dalam menghadapi masalah atau situasi baru, orang yang intelijen akan cepat dapat mengadakan adjustment terhadap masalah atau situasi yang baru tersebut. Kemudian yang kedua ini menurut Thorndike mengemukakan pendapatnya bahwa orang dianggap intelijen apabila responnya merupakan respon yang baik atau sesuai terhadap stimulus yang diterimanya. Kemudian yang ketiga ini ada Terman memberikan pengertian intelijensi sebagai ability yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret
dan ability yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Individu itu intelijen apabila dapat berpikir secara abstrak secara baik. Ini berarti bahwa apabila individu kurang mampu berpikir abstrak, individu bersangkutan intelijensinya kurang baik. Kemudian yang keempat ini ada C.P. Chamberlain, mengartikan intelijensi itu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kemudian yang kelima ini ada Anita E. Woolfolk, mengemukakan bahwa menurut teori-teori lama, intelijensi itu meliputi 3 pengertian. Di antaranya, yang pertama itu ada 1, kemampuan untuk belajar. Kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, ini ada kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi atau lingkungan pada umumnya. Selanjutnya, Woolfolk mengutarakan intelijensi merupakan suatu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang keenam ini ada menurut Claret dan Strand berpendapat bahwa intelijensi adalah menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Kemudian yang keenam ini kemudian yang ketujuh ini menurut David Weisler mengartikan intelijensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Kemudian yang terakhir ini ada Walters dan Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai serangkaian kemampuan-kemampuan yang memungkinkan individu memecahkan masalah atau produk sebagai konsekuensi suatu budaya tertentu. Kemudian di sini ada visi dan misi sistem pendidikan nasional. Menurut Ormrod, menyimpulkan pandangan dari para tokoh tentang definisi dan rumusan intelijensi yang memiliki berbagai kualitas sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada bersifat adaptif. Dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi dan kondisi permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, ada berkaitan dengan kemampuan untuk belajar. Di sini, orang yang cerdas dalam bidang tertentu dapat mempelajari informasi dan beberapa perilaku baru dalam bidang tersebut secara lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan orang yang kurang cerdas. Kemudian yang ketiga ini adalah istilah intelijensi lebih merujuk pada penggunaan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki untuk menganalisis dan memahami situasi baru secara efektif. Kemudian yang keempat ini adalah ada istilah intelijensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. Kemudian yang terakhir ini adalah istilah intelijensi terkait dengan budaya tertentu. Bahwa di sini perilaku intelijensi dalam budaya tertentu tidak selalu dianggap perilaku intelijensi dalam budaya lain. Banyak tokoh yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan individu memecahkan masalah atau disebut problem solving. Dan ada juga pakar yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa intelijensi sebuah kemampuan individu dalam mengefektifkan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Kemudian pada poin kedua ini ada macam-macam intelijensi. Di sini intelijensi dibagi menjadi 2 macam, yang pertama itu intelijensi terikat dan bebas. Intelijensi terikat merupakan intelijensi suatu makhluk yang bekerja dalam situasi-situasi pada lapangan pengamatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan vital yang harus segera dipuaskan. Dalam situasi yang sewajarnya boleh dikatakan tetap keadaannya, maka dikatakan terikat. Perubahan mungkin dialami juga kalau perbuatannya senantiasa diulang kembali.
Sedangkan intelijensi bebas di sini terdapat pada manusia yang berbudaya dan berbahasa. Dengan intelijensinya, orang selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau tujuan telah dapat dicapai, manusia ingin mencapai tujuan yang lain lebih tinggi dan lebih maju. Untuk hal-hal tersebut, manusia menggunakan intelijensi bebas. Kemudian yang kedua ini ada intelijensi menciptakan dan meniru. Intelijensi mencipta sebuah kesanggupan untuk menciptakan beberapa tujuan baru dan mencapai alat-alat yang sesuai guna mencapai tujuan itu. Intelijensi menciptakan ini menghasilkan pendapat baru. Sedangkan intelijensi meniru sebuah kemampuan menggunakan dan mengikuti pikiran atau hasil penemu orang lain, baik yang dibuat, yang diucap maupun yang ditulis. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Rofida. Monggo, Mbak. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan intelijensia. Manusia dibekali Allah Subhanahu wa Ta'ala intelektual yang cerdas. Di antaranya adalah daya ingat yang tajam, sistematika dalam berpikir dan merumuskan persoalan, menyikapi persoalan secara simpel, dan lain sebagainya. Seperti halnya kemampuan umat Islam dalam menghafal Al-Quran dan hadis serta rumusan berpikir dalam ilmu. Adapun keistimewaan ini terjadi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang mukmin. Keimanan yang bersemayam dalam dada mukmin menghantarkan mereka memiliki kecerdasan intelektual. Rasulullah SAW memberikan indikator orang yang cerdas intelektualnya. Di antaranya adalah seseorang yang konsentrasi pada satu titik yang jelas, berpikir cerdas sehingga tidak mudah tertipu, dan selalu dalam keadaan siap siaga. Banyak sekali ayat yang menantang manusia untuk mengembangkan kecerdasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi yang sangat erat hubungannya dengan kecerdasan, yakni akal. Seperti contohnya, apakah kalian tidak merenungkan kebesaran Allah dan lain-lain. Contoh Al-Quran yang berkaitan mengenai intelijensia diantaranya yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 242, Quran Surat Ali Imran ayat 191, Quran Surat An-Nisa ayat 82, Quran Surat Al-Isra ayat 44, dan Quran Surat An-Nur ayat 1. Sebenarnya masih banyak lagi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan intelijensia, tapi di sini kami hanya paparkan 5 saja, dan yang akan kami bahas adalah 1, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 242. Al-Baqarah ayat 242 merupakan penutup dari rangkaian ayat 238 sampai 242. Diawali dengan perintah untuk menjaga sholat, khususnya yaitu sholat wusta dengan khusyuk. Nah, pada ayat berikutnya dijelaskan bagaimana Allah memberikan solusi dan keringanan, yakni apabila dalam keadaan berbahaya, maka sholat bisa dikerjakan sambil berjalan atau berkendara. Nah, ayat berikutnya menjelaskan tentang perihal wasiat bagi orang yang akan meninggal, serta diakhiri dengan perhatian terhadap wanita terkait pemberian mut'ah, yaitu pemberian bagi istri yang akan dicerai. Maka ditutuplah semua rangkaian penjelasan tersebut dengan ayat 242, yang artinya, demikian Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, atau hukum-hukumnya, supaya kamu memahaminya. Nah, pada ayat 242 surat Al-Baqarah tersebut ada kata yang berbunyi la'allakum ta'qilun, yang artinya supaya kamu memahaminya. Kata ta'qilun berkaitan dengan term kecerdasan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan perhatian penting terhadap masalah kecerdasan. Masalah kecerdasan terkait dengan akal yang membedakan manusia dengan hewan adalah karena manusia memiliki akal.
Seperti kita tahu bahwa akal manusia salah satu fungsinya adalah supaya manusia memahami sesuatu. Dalam dunia pendidikan, hal ini terkait dengan orientasi dan kemampuan berpikir, yakni dalam tujuan instruksional disebut dengan matra kognitif. Sedangkan pemahaman merupakan level kedua dalam pembahasan ranah kognitif tersebut. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menguasai pengertian atau makna bahan. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan penerjemahan bahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan penafsiran bahan, maka menjelaskan atau merangkum serta mengestimasi kecenderungan-kecenderungan yang akan datang, yaitu memperkirakan konsekuensi atau pengaruh. Selain itu, pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-katanya sendiri. Nah, dalam hal ini, siswa diharapkan menerjemahkan atau menyebutkan kembali apa yang telah didengarkan dengan bahasanya sendiri, sehingga siswa yang memiliki pemahaman sama halnya dengan dia telah mengerti. Nah, dari rangkaian ayat 238 sampai 242 surat Al-Baqarah tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pemahaman, manusia harus melalui proses. Dengan mendaya gunakan akalnya, manusia memperhatikan ayat-ayat Allah, hukum-hukum dan syariat yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Segalanya sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, maka tugas manusia adalah memaksimalkan potensi akalnya untuk sampai kepada pemahaman tertentu. Pemahaman itu tidak hanya diaplikasikan dalam hal hubungan dengan Allah saja melalui ibadah sholat, akan tetapi bagaimana manusia bisa mengaplikasikan hukum dan syariat yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dalam hubungannya terhadap sesama manusia. Selain dalam surat Al-Baqarah yang telah dijelaskan tersebut, intelijensi juga diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 191 seperti tadi yang sudah disebutkan di awal, kemudian An-Nisa ayat 82, Al-Isra ayat 44, An-Nur ayat 1, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu faktor-faktor yang memengaruhi intelijensia. Menurut Bailey, faktor yang mempengaruhi intelijensi individu diantaranya yang pertama ada keturunan, di mana studi korelasi nilai-nilai tes intelijensi di antara anak dan orang tua atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor keturunan terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai pada tingkat tertentu. Yang kedua yaitu latar belakang sosial ekonomi, di mana pendapatan keluarga, pekerjaan orang tua, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf kecerdasan individu mulai 3 tahun sampai dengan remaja. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan hidup. Lingkungan yang kurang baik akan menghasilkan kemampuan intelektual yang kurang baik pula, di mana lingkungan yang dinilai paling buruk bagi perkembangan intelijensi adalah panti-panti asuhan serta institusi lainnya, terutama bila anak ditempatkan di sana sejak awal kehidupannya. Yang keempat ada kondisi fisik, di mana keadaan gizi yang kurang baik, kesehatan yang buruk, perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Yang kelima yaitu iklim emosi. Iklim emosi sendiri, individu dibesarkan mempengaruhi perkembangan mental individu yang bersangkutan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor bawaan, di mana faktor bawaan diwarnai oleh ciri-ciri dan sifat-sifat sejak lahir. Batas kesanggupan seseorang, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu masalah, pertama-tama ditentukan oleh pembawaannya. Meskipun menerima latihan dan pendidikan yang sama, namun perbedaan masih tetap ada. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting, seperti pendidikan dan latihan sebagai keterampilan dan lainnya. Yang ketiga yaitu faktor stabilitas intelijensi dan IQ.
Intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ sendiri hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi tersebut, yang notabene hanya mengukur sebagai kelompok dari intelijensi. Stabilitas intelijensi tergantung ke perkembangan organik otak. Yang keempat, yaitu faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang jika ia mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Yang kelima yaitu faktor pembentukan, di mana pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keenam yaitu faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Yang terakhir yaitu faktor kebebasan, di mana kebebasan sendiri berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Semua faktor tersebut bersangkutan satu sama lain. Untuk menentukan intelijensi seorang anak, kita tidak dapat hanya berpedoman pada salah satu faktor tersebut, karena intelijensi adalah faktor total. Keseluruhan faktor turut serta menentukan dalam intelijensi seseorang. Intelijensi juga dapat ditingkatkan walaupun peningkatannya tidak menghasilkan skor yang signifikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.